Pastor Philip, bukannya Tuhan itu maha tahu? Kenapa Tuhan itu mau tahu lewat pencobaan anak-anaknya, apakah anak-anaknya setia? Loh, Tuhan maha tahu, tapi kita nggak maha tahu. Kita butuh yang namanya pencobaan, supaya kita tahu kalau kita setia atau tidak. Tuhan maha tahu, I know. Tapi Tuhan biarkan bangsa Kanaan itu tinggal di sana. Orang Israel di padang gurun pun dulu dicobai. Waktu mereka masuk ke tanah perjanjian pun dicobai lagi, untuk mengetahui apakah mereka dengarkan perintah Tuhan atau tidak. How do you know dalam ke sekolah? Bagaimana Anda bisa tahu kalau Anda menguasai mata pelajaran atau tidak? Tetap harus ada ujian kan? Nah, orang yang nggak tahu lulus atau enggak itu yang nggak sungguh-sungguh belajar. Wah, dak-dikduk, berdebar-debar, lulus enggak. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam pelajarannya, apalagi yang berbakat, mereka yang disebut jenius, yang pinter-pinter itu, mereka tetap ambil ujian kan. Guru nggak pernah berkata gini, oke, semua yang nilainya A atau A plus nggak usah ujian, yang mau harus ujian itu yang di perbatasan C sama D itu loh. Silakan, enggak kan? Baik mereka yang pinter maupun mereka yang pas-pasan, semua ujian kan. Ujian kita itu bukan untuk lulus. Harusnya orang Kristen nggak boleh pas-pasan. Tapi pencobaan yang kita alami itu untuk menunjukkan apakah kita menguasai materi. Tolak ukur sukses kita ikut Yesus itu lewat ujian iman. Kalau masuk surga nggak usah diukur, Kalvari cukup. Karena itu nggak perlu kita itu berdebar-debar. Kalau ada pencobaan di depan saya, itu nanti saya gagal atau tidak. Anda nggak usah khawatir gagal lagi. Kalau Anda sungguh-sungguh hati, cuman kalau Tuhan izinkan ujian, itu supaya kita tahu apakah kita itu sungguh-sungguh taat dan setia. Saya bersyukur, seperti yang saya ceritakan tadi di marketplace dulu, sekarang di gereja, sebagai seorang pendeta, ujiannya juga banyak. Itu mengingatkan saya, apakah saya ini kuat ketika dikata-katai orang? Apakah saya itu tabah? Apa saya membalas? Apa saya itu reaksional? Saya tidak mau jadi seorang pemimpin yang reaksional. Dikit-dikit reaksi, dikit-dikit reaksi. No. Apa saya profesional? Apakah mimbar saya pakai untuk membela diri, atau untuk menyerang kembali, atau mimbar saya pakai untuk memperkaya jemaat, memperkaya imannya? Mana gua tahu, mana saya tahu, kecuali kalau saya diserang. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita emas murni, kalau kita tidak melalui api? Baik itu di marketplace maupun di pelayanan, salibnya beda, tapi kita punya salib yang sama. Setiap orang harus memikul salibnya. Bapak, ibu, saudara, kalau masalahmu lama, luluslah. Tahukah Anda hatimu seperti apa? Kalau enggak diuji dan dicobai. Ayat 5, demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Kata diam di sana bukan diam saja. Kata diam di sana itu tidak berbuat apa-apa. Ingat ya, kalau iman Anda nggak maju, Anda mundur. Karena dunia maju. Ingat, kalau kerohanian Anda begitu aja 10 tahun mendatang, berarti Anda mengalami kemurtatan. Kenapa? Karena kemurtatan maju di dunia ini. Orang yang diam saja, tidak bertumbuh, imannya hanya cetusan. Iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Demikianlah orang-orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Kalau Anda lihat hari-hari ini, ada banyak orang-orang Kristen yang murtad jalan. Itu nggak tiba-tiba, tapi mereka 10 tahun terakhir sudah stagnan iman. Pertahanan yang paling canggih adalah maju melawan. Dunia ini tidak diam terhadap Anda. Dunia ini sedang menjangkau anak-anakmu dan keluargamu. Dunia ini sangat-sangat radikal. Kalau Anda sebagai orang Kristen tidak radikal, Anda mundur dari Tuhan. Dunia ini sangat ekstrim loh. Kompromi itu terjadi akibat stagnasi. Jangan diam aja, jangan jadi jemaat biasa, please. Jangan pasif jadi jemaat. Pasif itulah pangkal mati. Karena dunia ini bergerak terus. Coba ya, lihat ya, coba Anda pikirkan ya, bagaimana pengaruh zamannya. Zaman saya masih muda, sekarang masih muda, tapi zaman saya sekolah, yang namanya orang kalau tidur sama orang, free sex itu semua terdengar, wow, di sekolah. Ini loh, sama ini, kayak ke puncak. Ya, kemarin, gosip, ternyata gosip
itu sudah ada dari zaman sekolah. Ada anak yang nakal, itu udah tahu kan itu anak bermasalah kan. Wah, lalu bicara, wah gosip nggak tahu benar atau enggak, tapi itu jadi wow. Papa mama, itu bukan standar yang bisa terima. Anak-anak tidak boleh tidur dengan pacarnya sebelum menikah. Kayak seks itu tabu. No, seks tabu. Itu tradisi, bukan kekristenan saja. Itu tradisional. Coba sekarang ya, biasa itu. Ini sama ini kemana? Biasa itu. Nggak terjadi sesuatu kayak, nggak terjadi seperti ada suatu apa namanya bisik-bisik, itu nggak ada. Sekarang juga biasa, papa mental bahkan kadang-kadang pacarnya nginep di rumah atau anaknya nginep di rumah orang, itu biasa sekarang. Hati-hati ya, 20 tahun lalu tabu, sekarang standarnya udah segitu. Anda sedang diseret sesuatu loh. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa sih yang jahat di mata Tuhan? Membunuh, mencuri, berzina? Bukan. Apa yang jahat di mata Tuhan adalah melupakan Tuhan. Lupa di sini bukan pikun, ups Tuhan itu siapa? Bukan pengetahuan. Lupa di sini adalah hatinya menjauh dan hatinya mulai dingin. Dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Pernahkah Anda merenungkan? Kadang-kadang saya tanya, kenapa sih orang Israel itu kok terus menerus terjerat sama Baal? Baal ini siapa sih? Setelah saya selidiki, Baal dan Asyera itu bedanya gini loh. Baal itu boleh dikatakan sex god. Ilah seks itu Baal. Karena Baal itu bukan cuma patung yang disembah zaman itu, tetapi ada prostitusi di situ. Jadi dugemnya kencang itu. Baal itu. Makanya bukan sekedar sebuah penyembahan, bukan, tapi gaya hidup yang sangat menjawab hawa nafsu mereka. Lalu Asyera itu boleh dikatakan dolar. Jadi dari dulu sampai sekarang ilahnya nggak berbeda, cuman wujudnya aja nggak sama. Dulu ada Baal, tempel prostitusi, lalu Asyera itu tiang. Tapi di Asyera itu istilahnya Asyera, tetap orang yang bergabung dengan religion itu zaman itu, mereka itu dapat keuntungan di masyarakat. Mereka dapat posisi, dapat apa? Itu ujungnya imbalannya dolar, emas, perak, permata. Jadi saya ngerti sekarang, Baal Asyera itu masih ada hari ini. Cuma namanya bukan Baal Asyera, namanya Wall Street, namanya free sex, namanya dugem, namanya hawa nafsu. Masih ada sekarang di mana-mana. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishyataim 8 tahun lamanya. Mereka dijajah 8 tahun oleh seorang Raja Aram Mesopotamia. Bapak Ibu Saudara, bukankah Titanic berkata, Tuhan pun tidak bisa tenggelamkan kapal ini, cuman kena ujung esnya aja tenggelam semua, kasihan. Tapi jangan meninggikan diri. Jangan terlalu percaya diri. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Tuhan. Musuh yang dianggap gak mungkin, seperti orang, misalnya seorang konglomerat kan pasti bisa berhak berkata, gak mungkin aku bangkrut. 7 keturunan makan. Jangan terlalu yakin. Orang yang sehat sekali, dia seorang atlet, dicek semuanya, treadmill, semua jantung tidak ada sumbatan, kolesterolnya pun bagus. Jangan terlalu percaya diri. Siapa sangka Titanic itu jatuhnya tenggelam. Kapal segede itu, Anda tidak pernah tahu. Tapi setelah mereka bangsa Israel melupakan Tuhan, kok bisa buru-buru datang? Aram Mesopotamia datang menjajah 8 tahun lagi. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, ayat 9. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Otniel ini bukan orang baru, Otniel ini orang lama. Dia adalah anaknya atau kemenakan daripada Kaleb di perjanjian lama, Kaleb dan Yosua. Otniel adalah suatu bukti bahwa Tuhan suka memakai stok lama. Karena Tuhan tidak pernah selesai dengan kita. Masalah punya tanggal kadaluarsa, pemakaian Allah tidak. Selama hatimu mau diperbarui, tidak menjadi kirbat yang lama, anggur baru mengalir dalam dirimu, Tuhan akan memakaimu lagi. Amin Bapak Ibu. Dan roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishyataim,
Raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishyataim. Lihat ya, 8 tahun mereka dijajah. Bangkitlah Otniel kalahkan Raja Mesopotamia. Lalu amanlah negeri itu, ayat 11, 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. 8 tahun mereka dijajah oleh Mesopotamia. Berapa tahun Tuhan memberi pembebasan? 40 tahun lamanya. That's how good your God is. Hukumannya tidak pernah setara dan seimbang dengan berkat-berkatnya. Makanya jangan ngomel sama Tuhan. 8 tahun Tuhan itu hukum mereka, 40 tahun Tuhan manjakan. Bagi orang yang